Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Aqidatul Iza, Muhammadul Satrio Aji, Ratih Dianggraini, Septiara Alia Sofia, Tania Izatunisa akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang asesmen pemahaman peserta didik. Yang pertama, pengertian asesmen pemahaman peserta didik. Asesmen pemahaman peserta didik terdiri dari dua kata, yaitu asesmen dan pemahaman peserta didik. Asesmen adalah proses sistem data seseorang yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang pada saat tertentu. Pemahaman peserta didik adalah mengenali, memahami, dan menyimpulkan atas seorang individu baik dari pertumbuhan maupun perkembangannya. Jadi, asesmen pemahaman peserta didik adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah gangguan pada peserta didik. Selanjutnya, aspek-aspek individu yang perlu menjadi objek pemahaman individu. Yang pertama, aspek pribadi. Aspek pribadi adalah keterikatan individu sebagai pribadi, keterikatan individu sebagai masyarakat sosial, keterkaitan individu sebagai peserta didik. Dalam hal ini, keterkaitan individu sebagai pribadi adalah kebutuhan peserta didik tersebut. Yang kedua, aspek rohani. Aspek rohani terdiri dari aspek kognitif maupun aspek non-kognitif. Aspek kognitif yaitu IQ dan bakat peserta didik tersebut. Aspek non-kognitif yaitu SQ, EQ, sikap dan minat peserta didik. Yang ketiga, aspek sosial. Aspek sosial adalah keterkaitan dengan keadaan lingkungan sosial peserta didik. Misalnya status sosial, status keluarga, status ekonominya. Yang keempat ada aspek masalah. Aspek masalah ada keterkaitan dengan faktor penyebab masalah, gejala masalah, maupun karakteristik masalah yang dialami peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang teknik tes pada asesmen peserta didik oleh Saudari Aki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu teknik tes. Teknik tes ini dibagi menjadi 4, yaitu teknik intelijensi umum, teknik tes bakat, teknik tes kepribadian, dan teknik tes hasil belajar. Yang pertama yaitu teknik tes intelijensi umum. Teknik tes intelijensi umum ini merupakan teknik tes IQ yang pertama kali ditemukan oleh Binet dengan teman-temannya yang menyusun banyak prosedur seperti pengukuran kepala, raut muka, terus bentuk tangan dan analisis tulisan. Namun menurut Binet, tes yang paling memberikan harapan yaitu tes intelijensi, yang mana tes tersebut memberikan gambaran meskipun dengan pertimbangan yang kasar. Terus yang kedua yaitu tes teknik bakat. Tes teknik bakat ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam aspek khusus seperti verbal dan numerik. Kemampuan dasar ini bersifat individual yang mana melalui latihan peserta didik dapat mencapai kecakapan mereka. Terus yang ketiga yaitu tes kepribadian. Tes kepribadian merupakan tes untuk mengukur sifat atau karakteristik peserta didik seperti stabilitas emosi atau rasa humor. Terus yang keempat yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan individu setelah menempuh proses belajar mengajar di sekolah, serta untuk mengetahui sejauh mana anak tersebut dapat mencapai tugas yang telah diberikan. Tes teknik hasil belajar ini biasanya dibuat oleh guru dan distandarisasikan. Oke, yang selanjutnya yaitu teknik non-tes. Macam-macam teknik non-tes untuk asesmen pemahaman peserta didik itu ada 7. Yang pertama, observasi. Lalu ada catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, alat mekanik, angket, dan wawancara.
ini semua akan kami bahas satu persatu. Lanjut. Observasi. Seperti yang tertera di PPT, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan langsung meninjau tempat yang akan diobservasi melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati. Jadi kalau observasi ya seperti yang kalian tahu lah, kayak langsung gitu loh ke objeknya, lalu kita mengamati dan mencatat hal-hal ya apa aja yang emang hasil kita telah diamati itu dicatat, seperti itu. Lanjut, ada catatan anekdot. Di situ secara deskripsi, catatan anekdot adalah catatan berkala yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait catatan tingkah laku atau kebiasaan peserta didik pada saat tertentu yang dapat memudahkan guru untuk memahami kepribadian siswa. Nah, jadi catatan anekdot itu kayak misal contohnya ya, mungkin ada yang belum tahu, catatan anekdot itu biasanya itu penulisannya itu kayak untuk permudah itu biasanya membentuk tabel. Lalu di tabel itu ada berisi hari, tanggal gitu, lalu nama siswa, lalu perilaku siswa. Contoh deh, pada tanggal 1 September 2018 ada anak namanya itu Tony. Lalu Tony melakukan hal apa? Contoh dia itu menggunting tugas temannya gitu ya. Lalu ada kolom tafsir kayak tafsiran. Terus tafsirannya mungkin seperti ini, gini. Tony ingin diperhatikan gitu, ingin menjadi saya cari perhatian gitu. Maka keterangan biasanya itu yang dilakukan guru, kayak guru memberi penjelasan kepada Tony, lalu menyarankan untuk meminta maaf kepada temannya, seperti itu. Jadi catatan anekdot itu juga bukan perilaku yang kayak bermasalah atau ya apa, kebiasaan dia di kelas atau mungkin hal yang terjadi di kelas itu juga yang dicatat. Itu bukan hanya perilaku ya. Jadi catatan anekdot itu perkataan, perilaku itu juga bisa masuk dalam catatan anekdot, seperti itu. Itu contoh non-tesnya asesmen pemahaman. Ada daftar cek. Daftar cek, daftar yang memuat pertanyaan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam situasi tingkah laku dan kegiatan yang sedang atau telah dialami oleh individu atau kelompok. Jadi daftar cek itu biar lebih paham, aku langsung kasih contohnya deh ya. Contoh dari daftar cek itu kayak misalkan ya, itu aspek yang ingin dibahas itu misalkan konsentrasi belajar gitu. Oke, berarti nanti tabelnya itu gini. Tabelnya bentar. Misalkan bentar ya. Oke, contoh daftar cek itu mungkin yang diteliti aspek tingkah lakunya gitu ya. Mungkin tingkah laku, macam-macam tingkah laku, mungkin sering mengganggu teman. Kan daftar cek, berarti nanti ada kolom ya tidak, nanti tinggal anaknya tuh dicek yang ya apa enggak, suka mengganggu teman apa enggak, ya kayak gitu tuh. Itu daftar cek. Begitu. Selanjutnya skala penilaian. Skala penilaian adalah salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara membuat daftar ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang harus jelas secara bertingkat. Jadi maksudnya itu kayak jadi itu bertingkat. Misalkan jadi bentuknya itu kalau dicatat gitu ya, kalau itu membentuk tabel. Lalu misalkan
perilakunya itu membaca, mempelajari lembar kerja kegiatan dengan teliti. Lah itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah kalau menurut kita 1 itu berarti dia tidak setuju, atau mungkin ya tidak setuju lah katakanlah, atau tidak, pokoknya tidak. Lalu yang sana misalkan kita bikin tingkatan itu sampai 5 ya. Lah 5 itu berarti pertanda dia emang membaca dengan teliti banget gitu ya. Jadi ya itulah skala penilaian. Sebenarnya skala penilaian itu ada tingkatannya. Biasanya tuh kalau kuantitatif itu dia berupa angka 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau ada skala penilaian itu deskriptif. Jadi pilihannya tuh kayak selalu, sering, tidak selalu gitu. Paham? Terima kasih, semoga kalian memahami gambar yang telah saya sampaikan. Teknik non-tes selanjutnya yaitu alat-alat mekanik atau mechanical device. Mechanical device sendiri merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa tertentu atau seluruh rangkaian dalam kegiatan observasi. Contoh yang termasuk dalam mechanical device yaitu tape recorder, kamera, film, atau video. Teknik non-tes selanjutnya yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada peserta didik untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula. Serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik melalui angket dapat berupa pertanyaan fakta yang mencakup umur, pendidikan, agama, alamat, nama, dan kelas. Pertanyaan tentang pendapat dan sikap mencakup perasaan dan sikap responden tentang sesuatu. Untuk jenis angket sendiri dibedakan menjadi 3, berdasarkan sumber data, berdasarkan struktur, dan berdasarkan jenis pertanyaannya. Untuk angket berdasarkan sumber data, terdapat angket langsung dan angket tidak langsung. Untuk angket langsung adalah angket yang diberikan langsung kepada responden yang ingin dituju dan selidiki, sehingga jawaban yang didapat langsung dari narasumber. Untuk angket tidak langsung adalah angket yang diberikan kepada orang lain yang dimintai pendapat mengenai seseorang yang akan diselidiki. Untuk jenis angket berdasarkan struktur, terdapat angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Untuk angket berstruktur adalah angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya yang sudah jelas, singkat, dan konkret. Untuk angket yang tidak berstruktur adalah angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bebas dan uraian yang panjang dari responden. Untuk jenis angket berdasarkan pertanyaannya, terdapat pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Angket dengan pertanyaan terbuka adalah angket yang memberikan kesempatan pada responden untuk memberikan jawaban atau tanggapannya. Sedangkan angket dengan pertanyaan tertutup adalah angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang membuat responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan dalam angket tersebut, sehingga responden tidak dapat memberikan jawaban secara bebas seperti yang dikehendaki oleh responden tersebut. Teknik selanjutnya adalah teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan yang digunakan untuk memperoleh keterangan dengan tatap muka dan dengan tujuan tertentu. Tujuan wawancara yaitu memperoleh keterangan dan data atau informasi dari responden. Selain untuk memperoleh keterangan dan data atau informasi, wawancara juga dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan yang sedang dialami oleh responden tersebut. Jadi, pada materi kali ini kami mengambil studi kasus dengan judul Pengaruh Keterlambatan Perkembangan Kognitif Siswa Terhadap Menurunnya Prestasi. Masalah pada studi kasus tersebut yaitu ada seorang siswa SDX kelas 3 yang mengalami keterlambatan perkembangan kognitif, di mana ia masih kesulitan dalam bidang matematika yang bermaterikan penjumlahan dan pengurangan, sedangkan teman-teman lainnya sudah mencapai tahap pembagian dan perkalian. Hal ini menyebabkan siswa tersebut tertinggal dari teman-temannya yang lain dan menyebabkan dia menjadi minder dan kurang percaya diri.
Nah, dari permasalahan tersebut kami mengambil 3 solusi. Yang pertama yaitu melakukan asesmen terhadap siswa guna mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tersebut. Nah, asesmen ini dapat dilakukan melalui 2 teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Pada teknik tes dapat dilakukan tes hasil belajar, tes intelijensi umum, dan tes bakat. Pada tes hasil belajar ini dapat dilakukan melalui ulangan harian atau kuis harian untuk mengetahui kemampuan siswa sehari-hari. Yang kedua, ulangan tengah semester. Nah, ulangan tengah semester ini dapat mengukur kemampuan siswa selama 3 bulan terakhir, dan ulangan akhir semester atau UAS yang dapat mengukur kemampuan siswa selama 1 semester atau kurang lebih 6 bulan. Kemudian ada tes intelijensi umum yang berguna untuk mengetahui tingkat IQ dari siswa tersebut. Yang ketiga, tes bakat untuk mengetahui bakat dari siswa tersebut, baik yang sudah menonjol atau masih belum terlihat. Kemudian yang kedua ada teknik non-tes, itu dapat berupa observasi, skala penilaian, dan wawancara. Pada observasi, guru dapat mengamati siswa dari hari ke hari di sekolah. Nah, melalui observasi ini, guru dapat mengetahui perkembangan kognitif siswa itu sudah sejauh mana. Kemudian dilanjutkan dengan membuat skala penilaian, di mana skala penilaian ini biasanya dibarengi dengan observasi, yaitu skala penilaian ini berisi daftar tingkah laku siswa yang dapat memberikan guru penilaian siswa dari hari ke hari. Kemudian dapat juga dilakukan wawancara kepada peserta didik, orang tua, ataupun orang terdekat peserta didik sehingga dapat diketahui masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Kemudian solusi yang kedua, berdasarkan hasil asesmen, pendidik dapat mengetahui program belajar yang cocok sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya, pendidik dapat melakukan remedial di pelajaran yang siswa tersebut masih terkendala. Kemudian, yang ketiga, orang tua selalu membimbing dan memperhatikan setiap perkembangan anaknya dalam proses belajar. Jadi peran orang tua di sini yaitu memperhatikan perkembangan kognitif anaknya selama belajar di rumah, sehingga dapat diketahui anaknya mengalami masalah dalam pelajaran apa. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan tulis di grup ya.